Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan apa kabar pemirsa? Senang sekali rasanya saya Mardianto Hamid kembali menjumpai Anda tentunya dalam program yang kita tunggu-tunggu, Dialog Legislasi. Kali ini kita akan membahas secara khusus terkait dengan persiapan mudik tahun 2023 yang sebentar lagi puncaknya akan memasuki puncak arus mudik, terutama di Kota Makassar. Dan untuk membahasnya lebih jauh, kita telah bergabung bersama dua narasumber, satu dari legislator DPRD Kota Makassar dan dari pemerintah Kota Makassar. Ada Bang Wahab Tahir. Apa kabar Pak Wahab? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Iya, insyaallah. Kabarnya sore hari ini Pak Wahab agak sibuk tetapi menyempatkan diri untuk hadir di studio. Ya, karena tuntutan lah. Iya. Saya harus memenuhi seluruh kebutuhan tuntutan orang. Ini juga kepentingan publik. Kepentingan publik. Oke, baik ya. Yang kedua ada Pak Darwis dari Dinas Perhubungan Kota Makassar. Apa kabar Pak Darwis? Sehat, alhamdulillah. Saya ingin ke Pak Wahab dulu. Pak Wahab, ini kita diperkirakan pergerakan arus mudik itu akan meningkat di tahun ini, apalagi pencabutan PPKM oleh Presiden kemarin. Kalau Anda lihat bagaimana nanti ini? Kan hal yang berulang tiap tahunnya itu kan terjadi. Walaupun dalam tradisi orang Sulawesi Selatan tidak mengenal mudik, tapi tahulah namanya silaturahmi ke kampung. Iya kan, nama aja. Tetapi faktanya hari ini kemudian kita bukan data yang dirilis oleh pemerintah akan terjadi kenaikan diakibatkan karena pembukaan pintu yang 2 tahun terakhir kemudian terjadi isolasi pembatasan aktivitas masyarakat sehingga dikhawatirkan tahun ini memuncak, apalagi hari ini adalah H-10, H-10 hari H. Jadi saya pikir karena ini adalah sebuah kejadian yang berulang, ya saya yakin pihak eksekutif punya langkah-langkah antisipasi dalam menghadapi kegiatan ini atau festival umat. Saya namakan festival keumatan ini yang tiap tahun pasti berlangkah-langkah. Tapi yang paling pasti tahun ini kita mudah-mudahan tidak terlalu direpotkan oleh 2 hari raya. Kalau 2 hari raya ya tambah repot lagi kita kan. Artinya ada 2 sesi malam takbir. Sehingga kemudian tuntutan publik, tuntutan masyarakat ke kita, ya teman-teman di eksekutif, kami legislatif untuk betul-betul bisa running dalam melakukan pelayanan. Kalau posisi kami mendorong proses ini berjalan dengan baik kepada pihak eksekutif, bahwa Anda jalan, kami ngawasin gitu. Dan DPR siap untuk itu? Iya, saya termasuk orang yang tidak meninggalkan kota sampai pelaksanaan hari raya ketiga. Saya baru balik ke kampung. Pak Wahab balik kampung juga nanti? Iya, saya tapi menyelesaikan dulu tugas di sini pasti. Kewajiban dulu. Setelah saya pulih kewajiban saya kepada bank rakyat, baru saya akan ke kampung. Saya ke Pak Darwis. Pak Darwis, sejauh ini persiapan pemerintah Kota Makassar untuk menghadapi mobilisasi masyarakat di puncak arus mudik nanti gimana, Pak? Untuk mudik, Pak, mudik lebaran, kami dari pemerintah Kota Makassar sudah dari awal memang persiapan, baik itu terkait masalah transportasi nantinya maupun untuk mengantisipasi arus lalu yang ada terutamanya di Kota Makassar. Ini kan Makassar hub kawasan timur Indonesia, Pak. Pintu masuk orang ke Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah termasuk yang mau lewat jalur darat, semua harus melalui Makassar. Adakah persiapan khusus dibanding tahun kemarin? Ini kan pertama kalinya setelah 2 tahun seperti yang dikatakan oleh Pak Wahab, dibuka keran arus mudik itu oleh pemerintah. Setelah COVID-19 dan BPKM sudah dibuka, tentunya kami dari pemerintah Kota Makassar sudah mengantisipasi dan melakukan usaha-usaha yang untuk mengantisipasi bagaimana nantinya untuk menghadapi Hari Raya Idul Fitri. Iya. Persiapan apa itu Pak yang dimaksud? Seperti misalnya di terminal-terminal itu kami sudah melakukan persiapan untuk melakukan run-check. Ya. Yang itu nantinya akan kami laksanakan nanti bersama dengan Kementerian dan Dinas Perhubungan Provinsi itu sampai tanggal 19 April itu kami sudah lakukan run-check untuk persiapan nanti angkutan-angkutan yang akan mengangkut nantinya masyarakat kita ke daerah-daerah yang akan dituju. Tadi sudah dari
persiapan teknis, saya ingin ke Pak Wahab. Pak Wahab, ini kan arus mudik ini mobilisasi orang ini cukup tinggi. Luar biasa banyaknya. Pengawasannya seperti apa agar keamanan dan kenyamanan orang yang merantau pulang kampung lewat Makassar bisa nyaman? Ya kan dari awalnya saya sampaikan ini adalah sebuah prioritas yang berulang tiap tahun, Iya. sehingga kami tidak meragukan kemampuan pihak eksekutif dalam hal ini dinas terkait perhubungan dan lain-lain untuk kemudian mengantisipasi keadaan ini. Saya hanya mendorong sebagai anggota DPR, sebagai legislator, kami hanya mendorong proses ini bisa berlangsung dengan maksimal sehingga kemudian rakyat merasa terlayani. Coba bayangkan kalau penduduk Makassar 1 juta lebih di tanggal 17, tanggal 19 libur nasional itu terjadi pergerakan maksa keluar Makassar di satu titik Dan menumpuk, Pak. menumpuk, pasti macet dalam kondisi iring-iringan, bukan saja iring-iringan mudik atau pulang kampung. Nah, macet itu di area pintu dari Makassar ke menuju utara dan selatan, sehingga menurut saya karena ini rutinitas pasti sudah ada antisipasinya. Kami hanya mendorong pemerintah ini bisa berjalan dengan baik dan melakukan pengawasan dan untuk melakukan pelayanan yang terbaik. Kan misalkan begini, saya melihat ada fenomena menarik di Makassar. Iya. Seperti yang kita katakan tadi, host katakan tadi, Makassar ini epicentrum. Iya. Ya, oleh karena dia pendatang untuk kemana-mana ke Makassar dulu. Tanggal 19 ada pergerakan massa meninggalkan Makassar. Tetapi di tanggal yang saya perkirakan di tanggal sekitar 19 juga setelah libur nasional itu ada pergerakan dari 4 kabupaten masuk kota. Ini juga pasti menimbulkan kemacetan di saat yang bersamaan. Apa itu Kabupaten Pangkep, Maros, Goa dengan Takalar. Ini langganan untuk masuk ke Makassar untuk belanja memenuhi kebutuhan sandang dan pangan mereka. Sehingga menurut saya ini memang harus ada interkoneksi antara pemerintahan kabupaten kota, baik kota Makassar dengan pemerintahan Maros, Pangkep, Goa, Takalar, sehingga kita bisa bekerja sama mengantisipasi keadaan seperti ini. Coba bayangkan kalau kita kan minim banyak lahan-lahan kita kemudian menimpa lahan parkir. Iya. Ada tempat misalkan atau swalayan kemudian ini lahan parkir. Iya. Ya konsekuensinya adalah penggunaan bahu jalan. Iya. Nah kalau tidak diantisipasi lebih awal dinas terkait, EPD parkir dan lain sebagainya, pasti akan terjadi kemacetan. Dan ini pasti terulang ini. Ya, oleh karena ini sudah ketahuan tiap tahun perilakunya penyakitnya di mana, seharusnya pemerintah kota sudah tahu cara mengantisipasi. Sudah di mapping, Pak, ya? Iya, sudah. Oke. Gitu. Final check, setelah itu lihat kondisinya, faktanya di lapangan. Saya hanya khawatir puncak arus mudik itu di Hamin 2, Hamin 1. Karena kalau kita libur nasional jatuh tanggal 19 sampai 25, saya perkirakan pergerakan arus keluar Makassar yang paling baik itu di tanggal 20. Oke, baik. Oke, Pak Darwis, saya ada pertanyaan. Tadi disampaikan oleh Pak Wahab bahwa ini adalah fenomena yang berulang setiap tahun. Tetapi faktanya masih saja terjadi beberapa hal yang di luar dugaan kita, termasuk penumpukan orang atau penumpukan massa di satu titik. Ini yang perlu kita antisipasi dan seperti apa langkahnya? Jawabannya ditahan dulu karena kita akan rehat sejenak. Dan pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah di Dialog Legislasi. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami tentunya dalam Dialog Legislasi. Saya ingin ke Pak Darwis terlebih dahulu. Pak Darwis, tadi dikatakan oleh Pak Wahab bahwa ini adalah fenomena yang terjadi berulang kali. Namun ada beberapa hal yang selalu menjadi di luar kendali kita, termasuk adalah penumpukan massa di beberapa titik karena mungkin tidak ada persiapan atau dan lain-lain. Tadi Pak Wahab juga sudah menekankan dan mendorong agar ini perlu persiapan khusus. Seperti apa misalnya arus mudik di daerah-daerah vital itu kan di Boulevard, kemudian pintu keluar, pintu masuk, Pengayoman. Ini bagaimana persiapannya nanti di sana? Ya, untuk hal yang disampaikan tadi bahwa di beberapa titik ada penumpukan, itu kami sudah antisipasi, Pak. Kami dari Dinas Perhubungan Kota Makassar berkolaborasi dengan kepolisian dalam hal ini Polrestabes Makassar, bahwa kami sudah menempatkan personil di
di tiap kecamatan. Iya. Kami menempatkan personil di tiap kecamatan, yang mana hal ini untuk mengantisipasi apa yang dikatakan tadi, penumpukan itu. Memang sekarang ini banyak sekali ada penumpukan karena kita lihat cuaca, terkait cuaca tadi yang sudah akhir ini sudah banyak curah hujannya, dan juga pasti disampaikan tadi, saya katakan tadi Pak Wahab bahwa masyarakat dari empat daerah, 4 kota, 4 kabupaten Goa, Minasata dalam hal ini itu banyak masuk ke Kota Makassar, Pak. Walaupun apakah itu mereka mau belanja atau bagaimana, mereka masuk ke Makassar. Dan itu kita sudah antisipasi baik itu di perbatasan Kota Makassar, Goa maupun di batas Kota Makassar Maros. Oke, berapa personil gabungan yang diturunkan nanti Pak Darwis? Kalau kami di Dinas Perhubungan, kami menurunkan 266 personil, Pak. 200. Jadi dalam hal ini kami tidak ada istilah libur. Tidak ada libur kecuali hari Lebaran. Iya. Kita turunkan semua personil 266 orang itu untuk mengcover wilayah Kota Makassar untuk menjelang Hari Raya Idul Fitri. Oke, Pak Wahab, ini kan seperti yang Pak Wahab tadi katakan bahwa ini adalah epicentrum, Makassar ini epicentrum pergerakan orang di Hari Besar Keagamaan Nasional. Kira-kira perlu nggak nanti ada posko khusus, misalnya di perbatasan atau di titik-titik rawan misalnya dari pihak aparat aparat keamanan gitu? Ya kan, karena ini kan hal yang berulang terus. Sehingga menurut saya mereka sudah antisipasi. Makassar ini epicentrum, pintu masuk untuk masuk ke wilayah timur. Ada pintu masuk lewat laut, misalkan di kawasan Pelabuhan Nusantara. Gitu. Ada pintu masuk lewat bandara, lewat bandar internasional. Itu pasti mereka sudah antisipasi. Yang saya ingin ingatkan kepada pemerintah kota adalah titik penumpukan dalam kota. Ini belum butuh perhatian. Apa itu misalkan kawasan-kawasan pusat perbelanjaan seperti Boulevard, Pengayoman. Kan lucu juga kalau misalkan saya sebagai wakil rakyat, kemudian ada pengusaha di Pengayoman memanfaatkan bahu jalan, kemudian kita tidak punya keberanian untuk menegur yang bersangkutan. Kita dorong pemerintahan ini untuk bekerja lebih baik, kemudian lakukanlah pembinaan terhadap pengusaha itu, kemudian jangan dia memanfaatkan penggunaan bahu jalan. Saya tahu betul bahwa salah satu pusat epicentrum kemacetan di Pengayoman itu di satu tempat itu. Sehingga menurut saya ini sudah harus diantisipasi. Kan tidak elok kalau rakyat berteriak, ini kami yang berjuang, kami yang memerdekakan bangsa kini, nenek moyang kami, kemudian yang menikmati sini kan tidak bagus. Oleh karena itu menurut saya pemerintah kota harus mengantisipasi ini, jangan dibiarkan. Coba bayangkan di puncak-puncak puasa itu, mudah sekali orang tersinggung. Macet saja, kemudian orang bergerak secara perlahan-lahan. Kalau macetnya itu secara alamiah, tidak apa-apa lah. Orang Sulawesi Selatan itu, orang Bugis Makassar bisa maklum. Tapi kalau macetnya itu karena ada perilaku yang tidak disiplin, dari pengusaha misalkan yang oknum tukang parkir, maka menurut saya pemerintah Kota Makassar kita dorong untuk melakukan pembinaan. Kalau mereka tidak mau melakukan penindakan, kan gitu. Ada apalagi personil di jajaran Dinas Perhubungan itu sedikit, kalau 200 orang lebih sedikit itu tidak mungkin mengcover semua itu. Tetapi paling tidak dia sudah tahu, dia sudah mapping nih tempat-tempat yang tiap tahun berulang di Pengayoman, di Boulevard, dia sudah tahu itu. Dan jangan lakukan pembiaran sehingga kemudian masyarakat merasa terlayani, sehingga beban pekerjaan kita menjadi berkurang, kita lebarannya juga enak. Kan seperti itu. Ini kan mulai masuk ini, orang belanja semua ini kebutuhan sandang pangan Makassar. Pintu laut, tol laut juga sudah terbuka. Bandara juga sudah terbuka, sehingga menurut saya akan terjadi penumpukan. Jadi kalau terjadi penumpukan di hari H, saya perkirakan di tanggal 19 sore itu sudah mulai bergerak keluar sampai tanggal 20. Sehingga menurut saya ini hal yang harus diantisipasi. Kita dorong pemerintahan ini di bawah kepemimpinan Pak Dhani untuk kemudian bekerja lebih maksimal. Apalagi kan kepala dinesnya baru nih, Ibu Aulia. Saya dorong, saya tantang Ibu Aulia untuk memperlihatkan kinerjanya. Tangan dinginnya dia mengelola, memoleh. Biasanya kan kalau perempuan itu punya pakai perasaan kalau kan perempuan itu model
penanganan masalahnya dia lebih nurani Iya, kan? betul. Sehingga menurut saya kalau dia lebih nurani ya kan kita sudah coba nih laki-laki semua. Lebih menyentuh Pak ya. Oleh karena itu menurut saya karena teknik yang paling bagus adalah melakukan edukasi yang paling bagus adalah nurani, best pendekatan nurani. Oke. Pak Darwis, tadi dikatakan oleh Pak Wahab yang perlu diantisipasi adalah titik di dalam kota. Nah, sejauh ini seperti apa koordinasinya dengan misalnya PD Parkir, kemudian Satpol PP untuk penindakan dan lain-lain sebagainya? Apakah nanti parkir bahu jalan itu yang sampai mengambil sebagian besar bahu jalan untuk parkir, terutama di area Pengayoman, Boulevard, itu gimana itu? Untuk saat ini kami dari Perhubungan Kota Makassar sudah berhitung dan menempatkan personil di tempat-tempat keramaian, Pak. Iya. Misalnya di mal-mal dan pasar-pasar ya tradisional, itu kami sudah tempatkan personil untuk mengantisipasi semuanya. Dan tidak lama lagi, mungkin tanggal 18 itu ada operasi ketupat. Operasi ketupat yang mana nantinya kita berkolaborasi dengan kepolisian, TNI Polri dalam hal ini, dan juga Satpol PP dan SKP yang lain di pemerintah kota, untuk bagaimana nantinya bisa memaksimalkan agar Kota Makassar ini tidak terjadi lagi kemacetan-kemacetan yang biasanya terjadi pada saat-saat tahun-tahun sebelumnya, yang mana Kota Makassar sebelum Covid seperti itu, dan sekarang setelah Covid sudah menghindar, sudah pergi, kita mulai bagaimana Makassar ini membuat Makassar ini lebih baik ke depannya. Oke. Tadi dikatakan oleh Pak Wahab bahwa dalam penanganan di Makassar itu tidak hanya butuh penanganan dengan kekerasan, penindakan secara kekerasan, tetapi lewat nurani. Ini yang penting katanya, supaya lebih persuasif sifatnya. Ini gimana pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan koordinasinya dengan OPD lain, Pak, nanti? Dalam koordinasi kami dengan OPD-OPD yang lain, ya, dan seperti tadi disampaikan bahwa kami sering mengatakan bahwa secara persuasif kami lakukan agar supaya kami, kecuali apalagi di sekarang ini pimpinan kami itu perempuan ada Bu Alia, yang mana beliau bisa melaksanakan tugasnya dengan baik, ya, untuk bagaimana ke depan kami di Dinas Perhubungan itu bisa bekerja dengan baik, gitu. Oke, baik, Pak Wahab, kira-kira yang perlu menjadi catatan kita tahun ini untuk menghadapi puncak arus mudik apa itu? Ya, warning dari pemerintah pusat bahwa indikasi kalau tahun lalu jumlah orang mudik itu kurang dari 100 juta, tahun ini diperkirakan di angka 130 juta. Sehingga menurut saya kalau tidak diantisipasi ya pasti menimbulkan kerawanan ya. Apalagi pintu keluar kita in-out Makassar itu baik darat, udara, dan darat itu tidak terlalu tidak seperti di Indonesia Barat kan, luas dan maksimal. Sehingga menurut saya harus memang diantisipasi. Dan yang terpenting adalah kita jangan fokus di in-out kota, ya, pintu masuk keluar kota. Tapi di dalam titik-titik. Di dalam titik itu penting. Karena kenapa? Karena biasanya ke puncak kemacetan itu juga terjadi dulu diawali di tengah kota. Ya. Sehingga menjalar ke pinggir-pinggir kota. Sehingga menurut saya memang hal ini harus diantisipasi. Saya percayalah Ibu Aulia punya kemampuan untuk mengelola ini, apalagi dia bekas mitra saya, kan pernah jadi camat, ya, jadi dinas sosial, kemudian dinas perhubungan. Dia punya kemampuan lah, tapi kalau kemudian dia gagal, saya harus katakan bahwa dia gagal. Tapi kalau dia berhasil, saya akan katakan berhasil. Intinya menurut saya, Dinas Perhubungan ini betul-betul bisa bekerja dengan tupoksinya lah. Apa misalkan ada potensi kemacetan, ada potensi kerawanan ya. Anda harus antisipasi lebih awal. Kan sudah berulang itu Pengayoman, Boulevard selalu berulang. Apalagi Boulevard itu menjelang buka puasa kan menjadi pusat kuliner. Sehingga ya namanya orang Sulawesi Selatan, orang Makassar kalau sudah mau buka puasa, tidak ada urusan pasti tempat. Oleh karena itu menurut saya sudah harus diantisipasi. Ya. Lebih awal. Jadi modelnya itu adalah bertindaklah sebagai seorang dokter. Jadi begitu ada gejala langsung diobati. Ya. Jangan menjadi sudah kronis baru dilakukan amputasi. Kan susah itu ribet. Apalagi ada oknum-oknum
pengelola parkir liar. Jadi perlu diantisipasi, membangun kerjasama dengan seluruh stakeholder yang ada, termasuk dinas terkait dengan PD parkir. Karena yang banyak juga merocekkan kita ini kemacetan ini adalah penyumbang kontribusi terbesar kemacetan ini adalah minimnya lahan parkir, kemudian memanfaatkan bahu jalan menjadi lahan parkir. Siapa yang lakukan? Adalah oknum parkir liar. Sehingga menurut saya harus ditindaki lah. Caranya ya itu tadi, bahwa ya lebih persuasif. Tapi kalau dia ada pelanggaran, potensi pelanggarannya tidak bisa lagi ditoleransi, ya kerjasama aja dengan pihak penyidik, baik kepolisian maupun kejaksaan, untuk mengambil tindakan, kemudian memberikan terapi kepada yang bersangkutan, sehingga tidak berulang ini tiap tahun ini terus, oknumnya ini terus, pelakunya di tempat yang sama. Sehingga menurut saya masyarakat bisa menilai kita bahwa pemerintah kota bersama DPR bekerja nih. Karena kemudian sudah ada antisipasi lebih awal. Karena kan menurut saya epicentrum kemacetan itu begitu, kalau di timur itu di Boulevard dan Pengayoman. Kalau itu macet pasti efeknya itu sampai menjalan ke arah timur. Kalau di kota itu penyempitan, di pusat kota itu terjadi penyempitan karena itu tadi penggunaan bahu jalan jadi lahan parkir. Sehingga menurut saya harus diantisipasi. Baik. Pak Darwis, kira-kira kalau dari segi pengamanan dan juga persiapan menyambut mudik tahun ini, adakah yang membedakan tahun lalu dengan tahun ini? Apalagi kan ini adalah pertama kali dibuka secara luas setelah dicabut PPKM itu. Tentunya ada banyak perubahan. Peningkatan kita lakukan semaksimal mungkin untuk bagaimana nantinya ke depannya Dinas Perhubungan ini bisa bisa lebih maju, dan menjelang Raya Idul Fitri ini kondisi arus lalu lintas di Kota Makassar utamanya itu akan lebih baik ke depannya, Pak. Sejauh ini Pak Darwis, atensi yang sudah dilakukan, maksud saya adalah mapping beberapa titik yang menjadi potensi kerawanan penumpukan massa di daerah mana saja itu? Ya, sebetulnya disampaikan tadi Pak Wahab bahwa untuk di Kota Makassar itu memang di jalan Boulevard dan Pengayoman. Memang karena di situ memang khususnya di Pengayoman itu agak sempit jalannya, sementara untuk di Boulevard itu memang agak luas, tapi memang seperti disampaikan tadi bahwa banyak masyarakat kita dalam hal ini parkir liar yang menggunakan bahu-bahu jalan untuk melakukan parkir. Sehingga ini memang perlu diantisipasi ke depannya. Kami dari Perhubungan Kota Makassar sudah melakukan penindakan terhadap hal-hal seperti ini. Seperti misalnya kami melakukan penggembokan dan lain-lain sebagainya. Ini tentunya kami berkolaborasi dengan rekan kami dari Polrestabes Makassar untuk melakukan penindakan agar supaya ke depannya parkir seperti ini tidak ada lagi seperti itu. Kira-kira di titik-titik rawan itu nanti berapa personil yang ditaruh? Karena ini kan berbeda dibanding dengan lokasi-lokasi lain yang lebih lowong gitu. Ya, seperti begini. Kami dari di Dinas Perhubungan itu kan per kecamatan, kita sebagai personil per kecamatan, dan itu bukan tidak menutup kemungkinan kami akan menambah nanti di setiap kecamatan-kecamatan yang kami lihat, kami kondisikan yang butuh personil yang lebih banyak. Itu akan kami akan tambah personil di situ untuk mengantisipasi apa yang disampaikan tadi, apa diharapkan tadi masyarakat untuk bagaimana ke depannya di luar ruas jalan tersebut sudah tidak terjadi lagi penumpukan. Saya ke Pak Wahab. Pak Wahab, kalau dari segi infrastruktur kira-kira gimana? Apakah ini perlu untuk menjadi perhatian serius juga di Hamin beberapa hari sebelum Lebaran ini atau gimana, Pak? Ya kan semua harus dalam posisi running kan, ready untuk kemudian melakukan antisipasi keadaan. Saya dari awal saya katakan karena ini adalah kejadian yang berulang, perilaku atau fenomena yang berulang tiap tahun, sehingga menurut saya pihak eksekutif pasti punya langkah-langkah taktis lah dalam menghadapi ini. Masa hal yang berulang kemudian kita tidak punya langkah mengantisipasi, kan sudah tahu lah. Contoh, salah satu contoh, in out kita, baik yang dari utara masuk ke Makassar maupun dari selatan ke Makassar, itu kan tidak, luasannya tidak lagi proporsional karena daya buat jalanan itu dari kendaraan kita sudah tidak maksimal, sehingga menurut saya pasti
Tahu dong, cara mengantisipasinya kan seperti itu. Sehingga menurut saya, tahu lah berapa jumlah persen akan ditempatkan, bagaimana wujud kerjasamanya, bagaimana. Mereka tahu lah. Tetapi menurut saya, jangan sampai kita fokus pada in-out kota, baik udara dan darat maupun udara, kemudian kita tidak terlalu fokus kepada sumber-sumber yang ada di titik-titik kota, tengah kota. Justru menurut saya, di waktu-waktu krusial terjadi itu, penyebab utama terjadinya kemacetan yang menjalar sampai berkilo-kilo itu diakibatkan oleh kemacetan di epicentrum di pusat kota. Ya, oleh karena itu menurut saya harus dilakukan antisipasi, manfaatkan seluruh infrastruktur yang kita miliki. Kalau ada oknum yang marah-marah karena ditindaki, digemboking atau mobilnya diderek, lapor sama kami. Kami yang akan berhadapan dengan tetapi sekali lagi, jangan tebang pilih. Tapi model yang dilakukan adalah lakukan dulu edukasi, pembinaan, sudah itu penindakan. Jangan dibalik-balik. Penindakan dulu baru pembinaan. Kacau itu. Baik. Saya ingin ke Pak Darwis. Pak Darwis, terakhir, closing statement Anda, apa yang penting dan menjadi catatan Anda dari pihak eksekutif, dalam hal ini pemerintah Kota Makassar, terkait dengan persiapan menjelang arus mudik tahun ini? Closing statement Anda, singkat aja Pak Darwis. Kami sangat mengharap kepada masyarakat kita, terutama Kota Makassar, untuk mematuhi rambu-rambu yang ada dan juga perilaku-perilakunya itu boleh dirubah, mengingat apa yang terjadi selama ini itu cenderung mengarah ke perilaku masyarakat kita yang tidak disiplin, baik dalam hal berlalu lintas maupun dalam hal melakukan melakukan pergerakan-pergerakan di ruas jalan yang ada di Kota Makassar. Baik, terima kasih Pak Darwis. Pak Wahab, singkat aja closing statement Anda, catatan-catatan yang perlu dilakukan oleh pemerintah dan kita semua yang akan melakukan mudik. Ya, saya percaya lah dapat memberikan seorang manajerial, arsitektur, seorang teknikal, sehingga dia tahulah cara mengantisipasi yang mendorong bawahannya untuk bekerja lebih maksimal. Dia tahulah in-out kita tidak maksimal, mobilisasi orang sangat tinggi. Kemudian beliau tahulah pusat-pusat kemacetan di tengah kota yang kemudian berpotensi menimbulkan. Sehingga menurut kita ya, posisi DPR mendorong proses ini berjalan dengan baik. Karena ingat, kita ada semua ini karena ada rakyat. Tanpa dukungan rakyat kita tidak ada apa-apanya. Saya kira begitu. Terima kasih Pak Wahab, Pak Darwis sudah berkesempatan hadir di studio meskipun dalam keadaan sibuk tetapi menyempatkan hadir di studio. Dan pemirsa, kita sudah sampai di penghujung acara pada sore hari ini dan sebagai penutup saya ingin meminjam kata-kata dari Pak Wahab tadi, cukup menggelitik tapi juga menyentil. Kalimatnya begini, pemerintah harus menjadi dokter, yaitu mengobati lebih baik dibanding saat kronis baru diamputasi. Seperti itu pernyataan dari Pak Wahab. Dan sebagai penutup, saya ingin mengutip kata-kata dari seorang aktor, sutradara, produser film dan televisi Amerika, Robert Montgomery. Katanya begini, rumah tempat di bumi yang sangat diberkati, tempat yang lebih mahal dan lebih manis dari yang lainnya. Saya Mardianto Hamid, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa.